SMAK Penabur Kota Tangerang memiliki visi menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Untuk mencapai ke sana, kami memiliki misi mengembangkan karakter warga sekolah melalui kepedulian sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Juga mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, efektif, dan kreatif. Serta mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Mari bergabung bersama kami, SMAK Penabur Kota Tangerang. Unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Shalom, Horas. Selamat sore Bapak Ibu pengurus BPK Penabur Jakarta, Bapak Ibu guru karyawan SMAK Penabur Kota Tangerang, orang tua siswa, khususnya orang tua siswa kelas 12, dan kepada anak-anak kelas 12 yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita akan mengikuti ibadah ucapan syukur kelulusan siswa kelas 12 SMAK Penabur Kota Tangerang angkatan yang kelima. Ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Edwin Nugraha dari GKI Villa Melati Mas dengan tema Mata Guru Roha Sisean. Jadikan mata sebagai guru kemanapun menginjak tanah dan nurani sebagai tuntunan kehidupan kemanapun melangkah. Firman Tuhan dari Amsal 23 ayat yang ke-26. Sebagai pujian pembukaan, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dari PKJ 28 bait 1 dan bait 2. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semua dinamba Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak-anak, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Membawa seluruh ucapan terima kasih kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Secara khusus pada sore hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan, khususnya bagi kami SMAK Penabur Kota Tangerang, dan lebih khususnya lagi untuk anak-anak kami kelas 12. Terima kasih Tuhan untuk kelulusan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan
Kiranya Engkau boleh hadir dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini Tuhan merupakan persembahan yang bau harum di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami agar kami mampu mengikuti ibadah ini walaupun secara online, tapi kami bisa mengikutinya dengan hikmat, dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan membacakan Mazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9, saya akan membacakan ayat 6. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-7, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria di hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Nugraha. Mari kita memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Guru, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan dalam rangkaian acara ucapan syukur kelulusan anak-anak kami kelas 12 di Semak Penabur, Kota Tangerang ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, kami tetap mau mengucap syukur kepadamu ya Allah, ketika anak-anak kami dapat mengikuti proses pembelajaran secara online, sampai akhirnya
pada saat ini kami boleh bersyukur atas kelulusan anak-anak kami. Di dalam ucapan syukur kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini boleh menuntun kehidupan kami di dalam kami memasuki tahap selanjutnya, khususnya bagi anak-anak kami ketika mereka akan memasuki tahap pendidikan selanjutnya, ketika mereka akan memasuki pendidikan mereka di perguruan tinggi. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, firman-Mu boleh sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini menurut kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-26. Amsal 23 ayatnya yang ke-26. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan. Anak-anak, Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang mempergunakan aplikasi GPS untuk menuntun kita sampai ke alamat tujuan. Saudara-saudara tinggal menginput alamat yang akan saudara tuju, maka selanjutnya GPS akan menuntun, GPS akan memberikan peringatan bahkan alternatif kepada kita kalau ada kemacetan, kalau ada gangguan di jalan. GPS juga memberikan warna biru yang merupakan tanda bahwa tidak ada hambatan. Kuning kalau jalur padat tetapi berjalan, dan merah itu pertanda jalanan macet. Sungguh saudara-saudara, suatu temuan yang sangat menolong manusia yang hidup pada masa sekarang ini. Kalau GPS temuan manusia dapat menuntun seseorang sampai ke alamat yang dituju, maka lebih lagi saudara-saudara, kitab Amsal ini tentu saja melebihi dari GPS di dalam menuntut, di dalam mengarahkan dan menghantarkan setiap orang menjalani kehidupan yang benar, menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Amsal seperti kita tahu berisi hikmat, berisi petuah, dan juga pengalaman orang bijak di dalam mengelola kehidupan mereka. Amsal nasihat yang berharga ketika kita mengalami kesusahan ataupun di dalam situasi kita senang, kala suka dan duka, kala beruntung ataupun rugi. Di dalam segala keadaan, Amsal adalah hikmat yang tidak ada habisnya, menginspirasi kehidupan orang percaya. Amsal bukanlah ide ataupun gagasan semata dari seorang pemikir, namun tidak mengalami sendiri, tetapi Amsal adalah buah dari pengalaman real, buah dari pengalaman nyata orang yang sangat bijak di dalam mereka mengelola kehidupan mereka. Amsal berasal dari Salomo, seorang raja yang bijaksana, menimbang perkara yang sulit
dan mengelola tanggung jawab memimpin bangsa pada waktu itu. Amsal berbagi pengalaman dan memberikan nasihat pada raja dari pengalamannya memimpin bangsa. Amsal memberi nasihat terhadap kekayaan karena dia orang yang kaya raya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan, bahkan di dalam segala hikmat. Raja Salomo hendak berbagi kepada setiap orang yang belajar. Dia menghendaki setiap orang bijaksana di dalam menjalani kehidupannya. Bagi Salomo, saudara-saudara, hikmat lebih berharga dari jabatan apapun. Hikmat lebih berharga daripada kekayaan apapun. Itulah sebabnya dia menyarankan di dalam Amsal 23 ayat 23 yang mengatakan demikian. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara-saudara, anak-anak dan Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, bagaimana membeli hikmat dan kita bisa memperolehnya di dalam kehidupan ini? Kuncinya mau diberikan pada perenungan kita hari ini, yaitu 2 organ tubuh yang sangat berperan. Seperti tema kita pada saat ini, mata guru, roha sisean. Jadi ada 2 organ tubuh yang begitu berharga, yang berperan sangat penting, yaitu mata dan hati. Berkenaan dengan 2 organ ini ada dalam ungkapan orang Batak seperti tema kita, mata guru roha sisean. Artinya secara harfiah, mata guru dan hati murid. Mata yang melihat adalah sebagai guru yang memberikan petunjuk, yang memberikan nasihat-nasihat. Apa yang kita lihat dalam kehidupan kita adalah guru yang memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan. Sedangkan hati ini menggambarkan murid yang belajar, menimbang dan membuat keputusan di dalam kehidupan. Memberi hati berarti pusat perhatian. Istilah sekarang adalah kita mau fokus kepada tujuan hidup kita. Jadi saudara-saudara, sejelas apapun yang diuraikan oleh seorang guru tentang suatu pelajaran bagi anak didiknya, jika anak didiknya tidak memberi hati, pasti pelajarannya tidak akan mendarat. Seperti yang anak-anak alami di dalam proses pembelajaran, mungkin dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekarang kalian menyelesaikan pendidikan kalian di jenjang SMA. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang kalian tidak sukai, karena kalian tidak memberikan hati kepada pelajaran itu. Tapi kalau ada satu pelajaran yang kalian sukai, tentu saja dengan segenap hati kalian menyukai, kalian akan semangat, kalian akan bersuka cita mempelajari pelajaran itu. Nah, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kalian mengakhiri pendidikan kalian di jenjang SMA ini. Selama kurang lebih 3 tahun kalian dibimbing oleh para guru. Kalian diajar oleh para guru. Bahkan selama 12 tahun, dari mulai pendidikan di sekolah dasar sampai kalian lulus pada saat ini di jenjang SMA. Begitu banyak guru-guru yang mengajarkan, yang membimbing, yang memberikan petunjuk di dalam kehidupan kalian. Banyak suka dan duka yang kalian alami selama proses pembelajaran. Khususnya ketika kalian angkatan tahun ini
mengakhiri proses pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah ini boleh menjadi pengalaman yang berharga di dalam kehidupan kalian. Memberi hati adalah kunci bagi setiap orang mengerti dan memahami sebuah pembelajaran. Biarlah ketika kalian melangkah di dalam tahap selanjutnya, ketika kalian akan memasuki perkuliahan di perguruan tinggi, bahkan nanti ketika kalian memasuki dunia pekerjaan, ingatlah, mata dan hati yang perlu kita pakai untuk boleh terus-menerus melihat, merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Selamat atas kelulusan yang boleh kalian raih. Selamat untuk setiap karya Tuhan yang boleh kalian alami di dalam hidup kalian. Dan selamat menjalani kehidupan kalian selanjutnya bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kalian dengan melimpahkan segala kebaikan di dalam hidup kalian semua. Amin. Mari anak-anak, Bapak Ibu Guru, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ketika pada hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan putra-putri kami yang boleh menyelesaikan studi mereka di jenjang SMA. Kami sungguh mengucap syukur untuk 135 siswa dari angkatan yang kelima, di mana mereka dapat lulus 100%. Dan kami meyakini ini semua karena campur tangan Tuhan di dalam hidup anak-anak kami. Kami sadar Tuhan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, ketika anak-anak kami harus melaksanakan proses pembelajaran di rumah, hal ini membuat mereka jenuh, membuat mereka bosan. Tetapi karena kuat kuasa Tuhan yang memampukan anak-anak kami, khususnya mereka yang duduk di kelas 12 ini, sehingga mereka boleh mengikuti setiap proses pembelajaran secara online dengan baik. Dan hari ini nyata kasih Tuhan bagi anak-anak kami ketika mereka boleh bersama-sama mengucap syukur, ketika mereka boleh bersama-sama merayakan kelulusan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami sebagai orang tua. Kami mengucap syukur ketika para orang tua telah mempercayakan pendidikan anak-anak kami di sekolah Semak Penabur Kota Tangerang ini. Kepercayaan mereka tidak sia-sia di dalam kehidupan anak-anak, sehingga pada hari ini mereka boleh mencapai garis akhir dari proses pendidikan mereka di jenjang SMA ini. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan para orang tua, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Tuhan, tolong para orang tua untuk dapat terus mendampingi anak-anak mereka di dalam proses pembelajaran secara online. Demikian juga kami ingin berdoa untuk anak-anak kami kelas 12. Di dalam proses mereka mencari perguruan tinggi yang sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka.
Kami tetap meyakini bahwa masa depan mereka ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan anak-anak kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah anak-anak kami untuk tetap dapat menerima apapun yang Tuhan putuskan di dalam kehidupan anak-anak kami. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera dalam hidup anak-anak kami. Berkati setiap cita-cita dan harapan yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun dapat memperoleh sukacita, semangat untuk terus mengejar cita-cita mereka di dalam hidup. Demikian juga kami ingin mengucap syukur untuk Bapak Ibu Guru yang telah menghantarkan anak-anak kami menyelesaikan pendidikan mereka selama 3 tahun di Semak Penabur, Kota Tangerang ini. Banyak suka duka yang dialami dan dirasakan oleh Bapak dan Ibu Guru ini. Karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang terus menopang kehidupan mereka. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita kepada Bapak Ibu Guru kami, sehingga mereka boleh terus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka sebagai tenaga pendidik. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk para pengurus BPK Penabur Jakarta di dalam setiap tugas pelayanan yang mereka jalani. Tuhan, tolong mereka untuk terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui dunia pendidikan. Biar BPK Penabur Jakarta boleh semakin meningkatkan nilai-nilai kekristenan dengan semakin baik. Dan kehadiran BPK Penabur Jakarta boleh menjadi berkat untuk masyarakat Indonesia. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi, Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, jaga mereka. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga para tenaga medis, dokter dan para perawat dan tim medis lainnya dengan penuh sukacita boleh melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Demikian juga kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia ini, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tuhan, mampukan mereka untuk saling bekerja sama, saling menopang, dan mereka boleh bersama-sama memiliki satu tujuan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sungguh kami rindu agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Namun sebelumnya kita bersama-sama akan memuji Tuhan, ku tahu siapa yang pimpin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dipersilakan untuk berdiri. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, mengatasi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh
Anak-anak Bapak Ibu Guru, orang tua murid yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ucapan syukur kita atas kelulusan anak-anak kita kelas 12 di Semak Penabur, Kota Tangerang ini. Karena itu, biarlah kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing dan kita boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Bagi seluruh Bapak Ibu pengurus BPK Penabur Jakarta, juga bagi seluruh Bapak Ibu guru Semak Penabur Kota Tangerang, terlebih lagi Bapak Ibu orang tua siswa, dan terkhusus orang tua siswa kelas 12, juga bagi seluruh siswa kelas 12 Angkatan kelima Semak Penabur Kota Tangerang. Hari ini saya akan membacakan hasil daripada rapat Dewan Guru tertanggal 30 April tahun 2020 untuk menetapkan peserta didik yang dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan atau dikenal dengan ujian sekolah tahun pelajaran 2019-2020. Adapun hasilnya sebagai berikut. Jumlah peserta ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah adalah 135 peserta ujian. Untuk program IPA 68 peserta ujian dan program IPS 67 peserta ujian. Untuk program IPA, dari 68 peserta didik program IPA dinyatakan lulus sejumlah 68 peserta didik atau lulus 100%. Untuk program IPS, dari 67 peserta didik dinyatakan lulus sejumlah 67 peserta didik atau lulus 100%. Dengan total peserta didik 135 dinyatakan lulus 100%. Dan ini sudah disampaikan pada Sabtu 2 Mei tahun 2020. Berikutnya adalah lulusan terbaik di tahun pelajaran 2019-2020 yang diambil dari nilai rata-rata di seluruh mata pelajaran yang merupakan gabungan dari nilai rapot semester 1 sampai dengan 6 dan nilai ujian sekolah. Maka lulusan terbaik Semak Penabur Kota Tangerang tahun ini adalah peringkat program IPA. Peringkat 1 dengan nilai rata-rata 93,55 atas nama Diva Meisya Putriadi, kelas 12 IPA 1, putri dari Bapak Apriyadi Bunga dan Ibu Novana Mariana. Peringkat 2 dengan nilai rata-rata
92,45 atas nama Michelle Natasha Colin, kelas 12 IPA 2, putri dari Bapak Ko Jawarko dan Ibu Gong Lina. Peringkat 3 dengan nilai rata-rata 92,40 atas nama Audrey Marlin dari kelas 12 IPA 2, putri dari Bapak almarhum Hendrianto Setiawan dan Ibu Francisca Wahono. Peringkat program IPS. Peringkat 1 dengan nilai rata-rata 93,32 atas nama Nicole Natalia Anggriawan, kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak Melati Etno dan Ibu Julia. Peringkat 2 dengan nilai rata-rata 92,14 atas nama Marta Valencia dari kelas 12 IPS 1, putri dari Bapak Denny Susanto dan Ibu Herawati Wijaya. Peringkat ketiga dengan nilai rata-rata 91,47 atas nama Angeline Wijaya dari kelas 12 IPS 1, putri dari Bapak almarhum Jaya Sukareno dan Ibu Gi Siu Kim. Saya minta maaf jika ada penyebutan nama-nama yang kurang tepat. Sekali lagi selamat bagi seluruh siswa peraih penghargaan tertinggi untuk tahun ini, baik peringkat 1, 2, dan 3, dan selamat bagi Bapak Ibu orang tua yang telah membimbing mengarahkan putra-putrinya hingga boleh mengakhiri di jenjang Semak Menabur Kota Tangerang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang juga telah mengajar, mendidik, dan membawa seluruh siswa kelas 12 sampai ke ujung akhir di Semak Menabur Kota Tangerang. Terlebih lagi terima kasih untuk BPK Menabur Jakarta yang selalu mensupport kami Semak Menabur Kota Tangerang hingga tahun ajaran ini boleh mengantarkan putra-putri kelas 12 dengan sukses semuanya. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Saya akan membacakan perolehan nilai tertinggi per mata pelajaran. Yang pertama, dimulai dari peminatan MIPA. 1. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dengan nilai tertinggi 95 diperoleh oleh Diva Meisya Putriadi, kelas 12 MIPA 2. 2. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai tertinggi 93 diperoleh oleh Diva Meisya Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 3. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai tertinggi 91 diperoleh oleh Diva Meisya Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 4. Mata pelajaran Matematika dengan nilai tertinggi 95 diperoleh oleh 1. Levana Agung Tanzali, kelas 12 MIPA 2. 2. Michelle Natasha Colin, kelas 12 MIPA 2. 5. Mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan nilai tertinggi 96 diperoleh oleh Diva Meisya Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 6.
mata pelajaran bahasa Inggris dengan nilai tertinggi 92 diperoleh oleh 1. Diva Mesia Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 2. William Harjoko, kelas 12 MIPA 1. 7. Mata pelajaran seni budaya dengan nilai tertinggi 96 diperoleh oleh 1. Audrey Marlin, kelas 12 MIPA 2. 2. Livia Amabel, kelas 12 MIPA 2. 8. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan nilai tertinggi 92 diperoleh oleh Diva Mesia Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 9. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan nilai tertinggi 96 diperoleh oleh 1. Audrey Marlin, kelas 12 MIPA 2. 2. Levana Agung Tanjali, kelas 12 MIPA 2. 3. Michelle Natasha Colin, kelas 12 MIPA 2. 10. Mata pelajaran matematika peminatan dengan nilai tertinggi 97 diperoleh oleh Levana Agung Tanjali, kelas 12 MIPA 2. 11. Mata pelajaran biologi dengan nilai tertinggi 95 diperoleh oleh Diva Mesia Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 12. Mata pelajaran fisika dengan nilai tertinggi 92 diperoleh oleh 1. Diva Mesia Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 2. Michelle Natasha Colin, kelas 12 MIPA 2. 13. Mata pelajaran kimia dengan nilai tertinggi 95 diperoleh oleh 1. Audrey Marlin, kelas 12 MIPA 2. 2. Diva Mesia Putriadi, kelas 12 MIPA 1. 14. Mata pelajaran lintas minat dengan nilai tertinggi 95 diperoleh oleh Kelly Monique, kelas 12 MIPA 2. Selanjutnya akan saya bacakan perolehan nilai tertinggi dari peminatan IPS. 1. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dengan nilai tertinggi 93 diperoleh oleh 1. Angelin Wijaya, kelas 12 IPS 1. 2. Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 3. Nicole Akalia Angriawan, kelas 12 IPS 2. 2. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai tertinggi 94 diperoleh oleh Angelin Wijaya, kelas 12 IPS 1. 3. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan nilai tertinggi 90 diperoleh oleh 1. Angelin Wijaya, kelas 12 IPS 1. 2. Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 3. Nicole Akalia Angriawan, kelas 12 IPS 2. 4. Mata pelajaran matematika dengan nilai tertinggi 99 diperoleh oleh Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 5.
mata pelajaran sejarah Indonesia dengan nilai tertinggi 96 diperoleh oleh Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 6. Mata pelajaran Bahasa Inggris dengan nilai tertinggi 92 diperoleh oleh Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 7. Mata pelajaran Seni Budaya dengan nilai tertinggi 96 diperoleh oleh Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 8. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan dengan nilai tertinggi 90 diperoleh oleh 1. Joses Adriel Pringadi, kelas 12 IPS 2. 2. Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 9. Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan nilai tertinggi 92 diperoleh oleh 1. Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 2. Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 10. Mata pelajaran Geografi dengan nilai tertinggi 91 diperoleh oleh Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 11. Mata pelajaran Sejarah Peminatan dengan nilai tertinggi 95 diperoleh oleh Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 12. Mata pelajaran Sosiologi dengan nilai tertinggi 97 diperoleh oleh Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 13. Mata pelajaran Ekonomi dengan nilai tertinggi 93 diperoleh oleh 1. Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 2. Nicole Akalia Andriawan, kelas 12 IPS 2. 14. Mata pelajaran Lintas Minat dengan nilai tertinggi 96 diperoleh oleh Jessie Tandinata, kelas 12 IPS 2. Demikian pembacaan nilai tertinggi per mata pelajaran dari peminatan MIPA dan peminatan IPS. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa kelas 12 Mak Penabuh Kota Tangerang. Selanjutnya saya akan membacakan prestasi non-akademik antara lain organisatoris, olahragawan, dan seniman. Yang pertama saya akan membacakan organisatoris. Adapun prestasi tersebut ditentukan dari kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap dan perilaku kepemimpinan yang baik. Yang kedua, mampu menggerakkan organisasi yang ada di sekolah bersama dengan warga sekolah. Yang ketiga, membawa nama baik sekolah lewat organisasi yang dipimpinnya. Yang keempat, aktif di kegiatan sekolah dan mengkoordinir berbagai aktivitas sekolah. Dan yang terakhir, memiliki karakter best yang dapat menjadi contoh bagi warga sekolah. Dan nominasinya adalah 1. Marcella Stefani, kelas 12 IPS 1. 2. Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 3. Audrelus, kelas 12 IPS 2. 4. Perlin Intan, kelas 12 MIPA 1. 5. Nicholas Audi, kelas 12 MIPA 2. 6. Diva Mesia, kelas 12 MIPA 1. 7. Audrey Marlin, kelas 12 MIPA 2.
8. Natasha Hanjaya kelas 12 MIPA 1. Dan yang menjadi organisatoris terbaik adalah Natasha Hanjaya. Selamat untuk siswa yang meraih organisatoris terbaik. Tuhan memberkati. Selanjutnya adalah pembacaan olahragawan terbaik putra dan putri. Adapun prestasi tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki kompetensi maksimal di bidang olahraga yang ditekuninya. 2. Membawa nama baik sekolah dari olahraga yang ditekuninya. 3. Aktif di kegiatan sekolah yang berhubungan dengan bidang olahraga yang dimilikinya. 4. Memiliki karakter best dan dapat menjadi contoh bagi warga sekolah. Dan nominasi putra adalah 1. Brian Gilbert, kelas 12 MIPA 2. 2. Nicholas Lavendo, kelas 12 MIPA 1. 3. Joses Andriel, kelas 12 IPS 2. 4. Vincent Colin, kelas 12 IPS 2. Dan peraih olahragawan putra terbaik adalah Nicholas Lavendo, kelas 12 MIPA 1, putra dari Bapak Chin Wong Wong dan Ibu Catherine Yosephine. Selamat kepada Nicholas Lavendo. Berikutnya adalah nominasi untuk olahragawan putri. 1. Ilka Amabel, kelas 12 MIPA 2. 2. Venesia Audrey, kelas 12 MIPA 2. 3. Jessie Tandinata, kelas 12 IPS 2. Dan peraih olahragawan putri terbaik adalah Jessie Tandinata, kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak Lau Alidinata dan Ibu Yo Menyu. Selamat kepada Jessie Tandinata. Selanjutnya adalah pembacaan seniman dan seniwati terbaik. Adapun prestasi tersebut ditentukan oleh beberapa kriteria. 1. Memiliki kompetensi maksimal di bidang seni yang ditekuninya. 2. Membawa nama baik sekolah dari seni yang ditekuninya. 3. Aktif di kegiatan sekolah yang berhubungan dengan bidang seni yang dimilikinya. 4. Memiliki karakter best dan dapat menjadi contoh bagi warga sekolah. Dan nominasi seniman terbaik adalah 1. Albert Rafael, kelas 12 MIPA 1. 2. Daniel Witansa, kelas 12 MIPA 2. Dan peraih seniman terbaik adalah Albert Rafael, kelas 12 MIPA 1, putra dari Bapak Budi Kuncoro dan Ibu Mei Fong. Selamat kepada Albert Rafael. Selanjutnya adalah seniwati terbaik. Nominasinya adalah 1. Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. 2. Catherine Tanjaya, kelas 12 IPS 2. 3. Natasha Hanjaya, kelas 12 MIPA 1. 4. Teresa Dora, kelas 12 MIPA 1. Dan peraih seniwati terbaik adalah Marta Valencia, kelas 12 IPS 1, putri dari Bapak Beni Susanto dan Ibu Herawati Wijaya. Selamat kepada Marta Valencia. Saya mohon maaf apabila ada penyebutan nama yang tidak sesuai. Sekian laporan dari saya. Kalau ada yang bertanya, siapakah guru bagimu? Besarkah peran dalam hidupmu? Menurutku, guru adalah pendidik. Pendidik yang tak ada lelah menuangkan ilmunya. Pendidik yang tak habis sabar mengajar dari guratan hingga angka. Bahkan titik peluhnya adalah perjuangan bagi kita. Bagaimana menurut kalian? Guru, bagiku, ia adalah seorang sahabat. Seorang sahabat yang kutemukan
di depan pintu kelas, memberi senyum hangat yang menghapus semua ragu untuk menginjakan kaki ke dunia yang baru, mengisi hari demi hari dengan cerita penuh tawa, walau pada akhirnya ditutup dengan tangis perpisahan. Sekolah menjadi terasa seperti rumah kedua, karena ada guru. Guru adalah keluarga, penuh kasih seperti orang tua, menyayangi seluruh murid seperti anaknya sendiri. Bagaikan cinta yang hangat seorang ibu dan layaknya didikan seorang ayah, guru adalah keluarga yang hangat. Guru juga seorang motivator. Mereka mampu menumbuhkan dan memahami segala potensi dalam diri muridnya. Mereka bagaikan api yang selalu berkobar demi menghidupkan semangat para penerus bangsa. Keteladanan dapat kita temukan dalam diri seorang guru. Mereka adalah role model yang menjadi pembentuk bagaimana cara kita berpikir, yang menjadi petunjuk bagaimana cara kita mengungkapkan rasa. Kasih putih seorang pahlawan yang terus mewarnai anak bangsa. Jadi, guru itu siapa? Guru itu ya semuanya. Tentang menjadi motivator yang handal, tentang membantumu untuk meraih cita-citamu, dan juga membantumu dan menjadi sahabat dikala diri ini duka. Ya, guru itu semuanya. Mereka ajarkan kita untuk menarasikan dunia. Begitu sempurna dengan penuh wibawa. Yang terpampang di depan mata. Panutan dalam segala hal. Menjadi lambang dari sebuah cinta kasih. Setiap peluh yang jatuh adalah tanda cintamu kepada kamu. Terima kasih, Guru. Guruku. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh siswa-siswi SMAK Penabur Kota Tangerang. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa dipertemukan walaupun secara online. Acara kelulusan pada tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita melakukan acara kelulusan ini secara online. Saat ini saya akan mengumumkan siswa teladan SMAK Penabur Kota Tangerang angkatan yang kelima tahun ajaran 2019-2020. Ada beberapa kriteria untuk menentukan siswa teladan SMAK Penabur Kota Tangerang ini. Yang pertama adalah memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, aktif berpartisipasi dalam organisasi siswa atau kepanitiaan di sekolah. Yang ketiga, memiliki karakter best yang dapat diteladani. Yang keempat, memiliki pengaruh yang baik, sopan santun dalam tutur kata dan tindakan. Dan yang kelima, membawa dan menjaga nama baik sekolah. Oke, nominasi siswa teladan tahun ini adalah 1. Marcella Stefani, kelas 12 IPS 1. Yang kedua, Ferlin Intan Lux, kelas 12 IPA 1. Yang ketiga, Marta Valencia, kelas 12 IPS 1. Yang keempat, Diva Mesya Putriadi, kelas 12 IPA 1. Dan yang kelima adalah Audrey Marlin, kelas 12 IPA 2. Dan yang menerima penghargaan siswa teladan SMAK Penabur Kota Tangerang angkatan kelima tahun ajaran 19-20 adalah
Diva Meisya Putriadi, kelas 12 IPA 1. Putri dari Bapak Apriyadi Bunga dan Ibu Novana Mariana. Mari kita berikan selamat. Sekali lagi, selamat kepada Diva Meisya Putriadi, kelas 12 IPA 1. Dan juga selamat kepada Bapak Apriyadi Bunga dan juga Ibu Novana Mariana. Tuhan memberkati. Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan juga tentunya seluruh orang tua siswa dari murid-murid kelas 12 kami, dan juga seluruh adik-adik kelas 12 yang pada hari ini akan menghadapi pengumuman kelulusan kalian. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan berkat dan kasih karunia-Nya saja kita masih bisa berkumpul pada saat sekarang, walaupun kita harus menggunakan kecanggihan teknologi. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah mendukung kami dalam proses pembelajaran home learning yang sudah kami lakukan sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini. Dan kami akan selalu memperbaiki dan menyempurnakan seluruh proses yang kami jalankan sehingga bisa menyamai apa yang kami biasa lakukan dengan pendidikan di dalam kelas. Dan kami percaya untuk pendidikan karakter memang pertemuan secara langsung di mana pendidik bisa memberikan teladan kepada siswa-siswinya, itu adalah pendidikan karakter yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk adik-adik, saya ingin memberikan beberapa pesan, kesan, dan tanggapan, terutama tentunya berkaitan dengan masa-masa sulit sekarang ini. Saya hanya pernah mengalami saat seperti ini sekali dalam seumur hidup saya, dan memang saat ini adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Dan baik atau buruk, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kamu semua di masa yang akan datang. Kamu akan mengingat masa sulit ini, kamu akan mengingat tantangan-tantangan yang ada, dan di balik semua tantangan tentunya ada kesempatan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, selain orang-orang yang tentunya susah karena harus bekerja dari rumah, atau mungkin malahan berhenti dari pekerjaannya, atau mungkin juga usahanya kesulitan, tentu ada sebagian orang yang justru bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari kondisi sekarang ini. Mungkin kita bisa perhatikan ada beberapa supplier makanan, ada beberapa supplier obat-obatan, dan sebagainya yang justru bisa tetap bekerja dan mungkin malahan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak pada saat sekarang ini daripada sebelumnya. Jadi ingatlah bahwa dalam setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jawaban untuk masalah-masalah tersebut dan ada jalan keluar yang kita bisa raih. Lakukanlah itu sehingga semua masalah bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, dalam kita menghadapi masalah, adik-adik selalu ingat untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Semua berkat, bakat maupun talenta yang kita terima itu dari Tuhan. Dan sudah sewajarnya kalau kita bisa memaksimalkan seluruh hal tersebut sehingga kita bisa melakukan dan membantu banyak hal untuk masyarakat luas pada saat kamu nanti sudah lulus dari pendidikan tinggi nanti. Kamu bisa memilih berbagai macam jurusan yang sesuai dengan kehendakmu, dan juga tentunya kalau melihat keadaan sekarang ada banyak ide yang bisa kamu ambil. Mungkin ada yang ingin menjadi tenaga medis, ada juga yang ingin meneliti mikrobiologi, meneliti virus dan sebagainya, sehingga nanti di masa depan kamu bisa menjadi seseorang yang berguna untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Dan yang terakhir yang saya ingin berpesan, jadilah seorang pemenang dalam setiap hal. Kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan kita tidak sendirian. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. 200 negara lebih yang sudah terjangkiti, dan dengan penyebaran yang begitu cepat, di mana satu
orang bisa menularkan kepada 2,6 perkaliannya orang lainnya, maka bisa diduga bahwa sangat cepat ya. Kalau kita lihat kuadrat berarti nilainya bisa eksponensial. Makanya kalau kita perhatikan saat ini grafik-grafik penularan itu bentuknya eksponensial. Nah, tapi dengan berdoa selalu kepada Tuhan dan menjalankan apa yang pemerintah instruksikan, tenaga-tenaga medis menyarankan kepada kita untuk melakukan kebersihan dan semua hal protokol kesehatan yang perlu dilakukan, lakukanlah itu semua, maka saya yakin kita semua akan bisa mengatasi masalah ini dan keluar menjadi pemenang. Salam dari kami ke seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, untuk adik-adik semua, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Bukanlah waktu yang terlalu lama. 3 tahun juga bukan waktu yang singkat. 3 tahun kita sudah melaluinya. Bapak Ibu guru, seluruh siswa kelas 12, dan Bapak Ibu orang tua siswa, banyak cerita yang sudah kita buat. Banyak jalan dan jembatan yang sudah kita lalui bersama. Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa kelas 12 yang 3 tahun sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik, dibina, dan dibimbing di SMAK Penabur Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, kami juga memohon maaf apabila 3 tahun ini banyak hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Kita telah berhasil mengantarkan anak-anak sampai pada kelulusan di jenjang SMA. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, kami mengucapkan selamat dan sukses dan tetap menjadi generasi best. Perkenankan kami diwakili Bapak Ibu orang tua siswa untuk secara simbolis mengalungkan medali dan memberikan plakat kelulusan kepada putra-putri Bapak Ibu. Dipersilakan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelulusan dari Angkatan 5 Sepak Penabur Kota Tangerang. Saya Marcella Stefani, selaku perwakilan dari Angkatan 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru semua yang telah sabar membimbing kami mulai dari awal kami masuk hingga kami lulus. Tanpa Bapak Ibu guru sekalian, kami tidak akan bisa mencapai di titik ini. Titik di mana kami menjadi versi terbaik dari diri kami. Banyak suka dan duka yang telah kita lalui bersama-sama selama 3 tahun. Saya yakin teman-teman masih menyimpannya sebagai memori. Namun saat ini sayangkan sekali kita tidak dapat bertemu secara langsung untuk merayakan momen yang membanggakan ini. Saya harap kedepannya kita dapat segera bertemu kembali. Dan tidak lupa juga, saya terus mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terakhir, selamat atas kelulusan kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kasih, karunia, dan rahmat-Nya kepada kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saat ini saya mewakili seluruh orang tua murid kelas 12 SMAK Penabur Kota Tangerang Angkatan kelima. Tanpa terasa 3 tahun sudah anak-anak kami menempuh pendidikan di SMAK Penabur Kota Tangerang. Dan saat ini kami bersyukur dan bersuka cita atas kelulusan anak-anak kami walaupun dalam keadaan dan situasi seperti sekarang ini karena dampak COVID-19. Saya mewakili orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan BPK Penabur, Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Thomas Kristo, para Bapak dan Ibu guru, beserta seluruh staf dan karyawan SMAK Penabur Kota Tangerang yang sudah terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak kami. Terima kasih sudah mendidik, mengajar, dan menjaga anak-anak kami. Terima kasih atas kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru yang terjalin selama ini. Kami bangga telah menyekolahkan anak-anak kami di SMAK Penabur Kota Tangerang. Karena di sini mereka tidak hanya belajar mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga mereka belajar mengenai iman dan pelayanan. Bagi anak-anak kami, Bapak dan Ibu guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga menjadi tempat curahan hati mereka. Terima kasih karena Bapak dan Ibu guru selalu sabar menghadapi sikap, perilaku anak-anak kami. Dan kami mohon maaf apabila ada sikap dan perilaku anak-anak kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Saat ini anak-anak kami sudah menyelesaikan pendidikan di sini. Semua karena berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan juga doa dari para orang tua beserta dengan para Bapak dan Ibu guru sekalian. Untuk anak-anak yang kami banggakan, selamat atas kelulusan kalian. Jangan bersedih hati karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat dilaksanakan saat ini. Tetap semangat untuk memberikan yang terbaik di masa yang akan datang. Angkatan kelima SMAK Penabur Kota Tangerang mempunyai tempat tersendiri di hati para bapak dan ibu guru. Selamat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan gapailah cita-cita kalian. Akhir kata dari kami orang tua, kemanapun kalian pergi, bawalah nama baik sekolah, nama baik keluarga, terutama nama baik kalian sendiri. Salam sukses, Tuhan Yesus memberkati. Berkat
Sampai bertemu lagi.